Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Arida dalam sentra bahan alam. Untuk minggu ini kita bertemu lagi di tema yang berbeda ya teman-teman. Minggu ini tema kita adalah kebutuhanku dengan subtema makanan. Nah, berbeda ya dengan minggu lalu. Untuk minggu ini sudah berbeda lagi tema dan subtemanya. Untuk sentra bahan alam, Ustazah memberi tugas 2. Yang pertama, membuat kolase. Untuk yang kelas A berbeda ya dengan yang kelas B gambarnya. Untuk yang kelas A membuat kolase gambar sendok menggunakan bahan alam yang ada di sekitar anak-anak, yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Kemudian untuk yang kelas B membuat kolase gambar mangkuk dengan bahan alam yang ada di sekitar anak-anak juga. Itu kegiatan kita yang pertama. Untuk kegiatan yang kedua, anak-anak Ustazah minta menyebutkan rasa dari makanan yang anak-anak sudah coba di rumah ya, terserah makanannya apa saja. Nah, nanti minimal menyebutkan rasanya 2 ya, minimal. Nah, lebih dari 2 juga boleh. Teman-teman, kita masuk ke kegiatan yang pertama ya, yaitu membuat kolase. Nah, ini untuk yang kelas A dulu ya, Ustazah perlihatkan gambarnya, Ustazah contohkan. Baiklah teman-teman, ini kegiatan kita yang pertama. Ustazah mencontohkan untuk yang kelas A ya. Kelas A, kolase gambar sendok menggunakan bahan alam yang ada di lingkungan sekitar. Di sini Ustazah mencontohkan dengan 3 bahan saja. Yang pertama di sini ada millet yang biasa dimakan sama burung. Yang kedua yaitu Ustazah menggunakan beras. Tetapi berasnya sudah Ustazah beri warna ya, pewarna makanan berwarna biru. Kemudian bahan yang ketiga yaitu ini ada daun kelor. Daun kelor ini berwarna hijau. Nah, di sini kita mau kolase gambar sendok ya, teman-teman. Menggunakan bahan yang ada di sini, tinggal pilih saja. Di sini bahan-bahannya sudah tadi Ustazah sebutkan dan ada yang jangan sampai lupa yaitu lem. Ustazah di sini menggunakan lem Raja Wali ya. Bisa juga teman-teman menggunakan lem Fox atau lem yang lain bisa. Ustazah menggunakan lem ini. Caranya anak-anak harus menggunakan jarinya saja agar melatih motoriknya ya. Nah, menggunakan jarinya. Kemudian lemnya diratakan pada gambar. Sedikit-sedikit saja dulu, tidak usah semuanya diberi lem. Nanti lemnya cepat kering. Jadi, sedikit saja bagian yang diberi lem dulu. Kemudian kita beri lem. Selanjutnya kita ambil bahan alam yang akan ditempel di sini, tapi tidak menggunakan tangan yang digunakan untuk memegang lem tadi, karena nanti bahannya bisa lengket pada tangan tersebut karena sudah ada lemnya. Jadi kita bisa menggunakan tangan sebelah kiri. Bisa ya, kita ambil, kemudian kita taburkan pelan-pelan ya. Kemudian kita ratakan anak-anak. Oke teman-teman, inilah hasil kolase gambar sendok menggunakan bahan alam yang ada di sekitar. Ustazah menggunakan bahan alam yaitu beras. Beras yang Ustazah sudah beri warna. Beri pewarna makanan berwarna biru. Ini ya hasilnya. Anak-anak boleh menggunakan bahan alam yang lain. Sekarang untuk tugas kelas B, kolase gambar mangkok dengan bahan alam yang ada di sekitar. Ini gambarnya ya, bahannya contohnya masih sama seperti yang tadi. Kali ini Ustazah contohkan caranya. Yang pertama yaitu kita ambil lemnya. Kita ambil, kemudian
kita ratakan pada gambar. Tidak semuanya ya langsung diberi lem, karena nanti lemnya akan kering. Jadi sedikit-sedikit saja ya teman-teman memberi lemnya. Kemudian setelah memberi lem, langsung diberi bahan alam yang akan ditempel pada kolase tersebut. Tidak menggunakan tangan yang sudah digunakan untuk memegang lem ya, karena nanti bahannya bisa menempel pada tangan kita. Nah, kita taburi secara perlahan-lahan agar bahan-bahannya tidak berhamburan ya. Mengerjakan kolase ini anak-anak harus dengan sabar, karena mengerjakan tugas ini butuh kesabaran anak-anak. Nah, kita tempel secara perlahan-lahan ya, menggunakan tangan yang tidak ada lemnya tadi. Oke, inilah hasilnya kolase untuk contoh untuk kelas B ya. Untuk kelas B yaitu kolase gambar mangkok dengan bahan alam yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, di sini Ustazah mencontohkan menggunakan daun kelor dan millet ya. Ini dari biji-bijian dan dari daun. Ini semuanya dari bahan alam yang anak-anak. Nah, anak-anak di rumah bisa menggunakan bahan-bahan yang lain yang ada di rumah anak-anak. Jadi tidak harus sesuai dengan yang Ustazah contoh. Nah, kita masuk ke kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua yaitu menyebutkan rasa makanan. Nah, rasa itu banyak ya, teman-teman. Biasanya anak-anak menyebutkan rasa itu hanya enak dan tidak enak. Itu bukan rasa, tapi itu adalah perasaan. Menyatakan perasaan anak-anak. Tapi di sini Ustazah menugaskan anak-anak untuk menyebutkan rasa pada makanan. Rasa itu terdiri dari manis, asam, pahit, asin, dan ada juga rasa pedas anak-anak. Nah, itu dirasakan oleh indera kita. Itu kegiatan kita yang kedua ya. Minimal anak-anak menyebutkan 2 rasa. Minimal, lebih juga boleh. Nah, anak-anak harus merasakan makanan kemudian menyebutkan rasanya. Di sini Ustazah akan mencontohkan cara pengerjaannya atau cara anak-anak menyebutkannya itu bagaimana sih? Kan harus dirasakan dulu ya. Teman-teman, di sini sudah Ustazah siapkan beberapa makanan ya untuk memberikan contoh kepada teman-teman bagaimana cara mengerjakan tugas dari Ustazah. Di sini ada ikan yang sudah Ustazah goreng yaitu ikan asin. Kemudian nih ada masakan juga ikan. Ini semuanya harus dirasakan dulu. Oke teman-teman, di sini Ustazah mencontohkan. Di sini ada 2 makanan ya. Di sini ada yang tahu enggak ini makanan apa ya namanya? Ya, ini adalah donat. Nah, Ustazah rasakan dulu ya donatnya ya. Harus dimakan agar tahu rasanya. Kalau tidak dimakan, anak-anak tidak bakalan tahu rasanya. Nah, kita makan. Ustazah makan ya. Donat ini rasanya manis anak-anak. Nah, kenapa bisa manis? Karena di sini ada coklatnya ya dan diberi gula. Makanya rasanya manis. Kemudian ada lagi nih makanan selanjutnya di piring Ustazah. Ada puding. Ada Nutrijel ya, maaf ya, Nutrijel. Ini rasanya jeruk. Nah, Ustazah mau rasain dulu. Ustazah mau makan, rasanya apa ya? Jelly ini harus dimakan biar tahu rasanya. Ternyata jelly ini rasanya asam karena dia dari jeruk, rasanya asam. Selanjutnya Ustazah mau mencoba lagi makanan berikutnya. Nih, Ustazah punya makanan berikutnya ya. Nih Ustazah, ini adalah ikan asin. Rasanya apa ya ikan asin ini?
Kita makan ya biar tahu rasanya. Rasanya asin anak-anak. Ikan asin ini rasanya asin. Selanjutnya Ustazah punya makanan yang terakhir. Nah, ini makanan Ustazah yang terakhir. Makanannya juga ikan, tapi di sini makanannya banyak sekali lomboknya anak-anak. Banyak cabenya. Ustazah mau rasakan nih. Apa ya rasanya? Ternyata rasanya pedas. Itulah tadi teman-teman kegiatan dalam sentra bahan alam ya. Ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu membuat kolase dengan bahan alam yang ada di sekitar anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan rasa, macam-macam rasa, minimal 2 rasa ya yang disebutkan. Anak-anak apabila tidak dapat mengerjakan atau mendapat kesulitan atau bingung bagaimana cara mengerjakannya, bisa meminta bantuan kepada orang di sekitar anak-anak, misalnya kedua orang tua, tante, kakak, dan lain-lain yang bisa dimintai tolong. Demikian tadi pembelajaran di sentra bahan alam bersama Ustazah Arida. Ustazah mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.